Iya, sosialisasi dari TK sampai SMA. شكرا لكم. شكرا لكم على الخبز. شكرا لكم على الخبز والطحين. شكرا لكم على الخبز والطحين. شكرا لكم على الخبز والطحين. شكرا لكم. شكرا لكم على جهودكم المباركة، جزاكم الله كل خير. شكرا لكم على الخبز والطحين. شكرا لكم على الخبز والقضية. شكرا لكم على الخبز والطحين. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر مؤسسة لجو بودولي على مشروع الخبز والطحين، ونشكرهم على هذه المساعدات الطيبة، وبارك الله فيهم على هذه المساعدة، وشكرا لكم. شكرا لكم على المشروع الخبز والطحين، بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يستمر العطاء وتستمر المساندة من إخواننا في دولة أندونيسيا الشقيقة ومن مؤسسة لاجو بدولي، هذه المؤسسة الخيرية التي لا زالت تقدم لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يقبع تحت الاحتلال منذ ما يزيد على 70 عاما، ولا زال يقبع تحت الحصار منذ ما يزيد عن 14 عاما. واجتمع علينا وباء كورونا فاشتد الحال وصعب الحال على أهلنا في قطاع غزة. لذلك أيها الإخوة الكرام، هذه هي مرحلة جديدة من مراحل العمل الخيري ومن مراحل دعم العائلات المتعففة في قطاع غزة في مشروع الطحين والخبز. فجودوا بما جاد الله سبحانه وتعالى به عليكم. استمروا بالعطاء والمساندة لأهل الرباط ولأهل فلسطين،
واعلموا أن ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا إخواننا في أندونيسيا جزاهم الله كل خير على ما يقدمونه وعلى ما يبذلونه من أجل فلسطين ومن أجل قطاع غزة والسلام عليكم ورحمة الله. Yuk berkhidmat bersama untuk kemanusiaan dengan berdonasi Laju Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laju, apa kabar hari ini? Saya yakin insya Allah sahabat Laju semua baik-baik saja. Begitupun kami di studio MRBJ TV dan Laju Peduli Official, YouTube-nya bisa sahabat Laju lihat. Hari ini Alhamdulillah tanggal 28 November 2020, kajian obrolan ringan bareng keluarga atau OREK dengan tema tips harmonis bareng pasangan. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan pasangan muda sekaligus role model dari anak-anak muda sekarang, yaitu Bang Cuping Topan dan Mbak Lila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih sudah bisa hadir di studio MRBJ TV dan juga Laju Peduli. Insya Allah hari ini kita ngobrol-ngobrol manfaat ya. Insya Allah. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi satu pelajaran buat sahabat Laju di luar sana, menjadi contoh buat sahabat Laju juga di luar sana. Insya Allah. Insya Allah. Baik sahabat Laju, sebelum kita mulai obrolan, nanti akan ada 3 pemenang yang akan kami umumkan di segmen ketiga, artinya segmen terakhir. Ada 3 pemenang. Yang pertama hadir, kemudian pertanyaan terbaik, karena nanti ada pertanyaan yang akan masuk dan pasti pertanyaan itu akan banyak karena narasumber kita hari ini luar biasa, Masya Allah energinya. Oke baik, Bang Cuping sama Mbak Lila, saya lihat ini ya, kayaknya benar-benar harmonis. Saya mau ngomong harmonis tapi udah kelihatan harmonis, gimana dong? Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah energinya nyampe juga ya ke sana amin. ya, Masya Allah. Saya mau tanya Mbak Lila dulu nih, gimana sih Mbak Lila artinya harmonis kalau menurut Mbak Lila itu? Kalau buat saya pribadi, harmonis itu kan memang sebuah pernikahan itu kan memang dari 2 orang yang berbeda gitu ya. Jadi banyak perbedaan, perbedaan itu, kekurangan itu kita saling mengisi untuk saling bisa kita dapat harmonis dalam keluarga gitu. Jadinya buat saya pribadi, harmoni itu adalah saling menerima kekurangan dan bisa saling mengisi kekurangan satu sama lain. Kalau buat Mbak Lila itu ya. Kalau Bang Cuping nih. Masya Allah. Harmoni itu bagi saya pribadi adalah kita harus mengenal karakter masing-masing. Ya kan? Terkadang ini kan ego manusia ini kan kadang-kadang berbeda-beda. Nah, sekarang bagaimana ketika kita dalam berkeluarga ini kita membangun sebuah keharmonisan itu dengan cara berkomunikasi. Kita harus menerima kekurangan masing-masing dan tahu kelebihan masing-masing. Disitulah kita bisa bisa respect bahwa di sini kelebihan dan di sini kekurangan. Jadi di situ kita saling menjaga dan saling mengisi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sebuah komunikasi. Jadi kita terbuka, tidak ada satupun yang harus kita tutup-tutupin. Jadi ini harus merupakan juga komitmen kita bersama bagaimana supaya kita saling menjaga, saling memberikan respect terhadap kita masing-masing. Oke, jadi menurut Bang Cuping dan Mbak Lila, harmonis itu justru bukan persamaan ya. Justru perbedaan itu yang kita perdalam atau kita pahami dari masing-masing pasangan. Sehingga harmonisasi itu bisa terjadi. Akan terbangun dengan sendirinya. Ya, akan terbangun. Kadang di luar sana kan pengertian harmonis itu, wah pokoknya yang enak banget gitu, yang manis banget. Kira-kira harmonisasinya yang sering terjadi itu ya kalau rumah tangga kan ada kerikil-kerikil kecil ya. Itu udah pasti itu ada.
kadang di Bang Cuping sama Mbak Lila juga ada juga kerikil-kerikil tajam itu. Kalau untuk kita selisih pendapat, Iya. ya kita berdua balik lagi, kita ini menikah untuk ibadah. Tujuan adalah ke Allah. Kalau kita sedikit berantem terus maunya Menang sendiri, gitu. iya. Nah, ibadahnya kemana? Kita balik lagi, kita menikah untuk ibadah, jadi tahan emosi, kita lihat kalau lagi marah, ingat lagi nih kebaikan. Gitu. Jadi kalau kita pribadi sih begitu. Kadang kalau Bang Cupingnya, beliau tuh kalau marah tuh diem gitu. Jadi gitu. Jadi dia bingung. Beliau antara capek atau marah nih. Iya, gitu iya. kan. Diem ya. Jadi Kalau lapar diem juga. kalau lapar enggak. Oh, enggak. Ada makan apa gitu. Jadi kalau buat saya pribadi, kalau beliau udah mulai diem, kayaknya pintarnya kita sebagai istri gimana merayunya gitu untuk bisa bicara. Triknya ya. Triknya untuk bisa bicara. Gitu. Kenapa diam gitu. Jadi ada kerikil-kerikil itu, tapi triknya punya sendiri. Kalau Bang Cuping? Iya. Jadi apa namanya? Ya semua pasangan itu pasti Allah uji dengan baik itu dalam bentuk nikmat maupun dengan masalah-masalah kecil, bahwa orang berkeluarga itu memang tidak terlepas dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak itu kerikil. Bagi saya pribadi ini adalah bagian dari dinamika kehidupan, supaya mengajarkan kepada kita itu bagaimana supaya kita itu lebih bijaksana, lebih arif, lebih dewasa dalam menyikapi sebuah permasalahan yang ada. Itu udah pasti lumrah. Egois kadang-kadang itu pasti muncul. Ya kan, kita maunya begini misalkan, itu manusiawi. Istri maunya begini, suaminya maunya begini. Tapi sekarang hanya kita coba diskusi terbuka, gimana sekarang kita coba ambil jalan tengah, jadi agar masalah-masalah atau kerikil-kerikil yang tadi itu bisa terselesaikan dengan cara komunikasi, dengan cara berbicara yang mungkin lebih tenang, lebih kalem. Tadi juga disampaikan memang saya nih saya kalau marah itu memang saya diam. Kalau saya sudah marah sesuatu yang lebih keras itu saya diam, saya nggak mau bicara. Karena kenapa? Ini merupakan salah satu saya meredam emosi saya juga, menjaga juga jangan sampai ketika saya berbicara ini nanti emosi saya nggak bisa dikontrol, jadi lebih lepas gitu. Jadi baiknya saya diam aja gitu. Kadang-kadang kalau misalkan dia marah, dia celoteh, saya ketawa, saya senyum. Ya udah biarin aja. Jadi justru Mbak Lilanya yang marah, saya yang Bang Cuping aja, bikin lucu-lucu gitu ya. Beliau tuh pintar, jadi kalau saya ngambek, kalau saya tipe saya kan bicara gitu, beliau gitu lucu-lucu gitu gayanya, nggak jadi marah. Jadi saya mau marah nggak bisa. Jadi setelah sambil belajarnya waktu, udah rumah cara aja baik-baik kok, selesai juga kok gitu kan. Jadi saya malah banyak belajar bahwa sesuatu perbedaan itu ketika muncul kemarahan itu atau ngambek ya istilahnya. Betul, istilahnya ngambek lah. Nggak harus dibalas dengan hal seperti itu. Justru itu tadi kita meredam. Kemudian kalau Bang Cuping tipsnya kasih lucu-lucu, karena Mbak Lila pasti langsung lumer. Kalau Mbak Lila sendiri langsung tanya pelan-pelan gitu sampai akhirnya keluar kenapa. Dia sampai ngurut-ngurut. Saya capek gitu. Ya gitu, saya capek. Masya Allah. Gitu. Itu benar-benar ibadah itu nah. Jadinya mungkin Bang Cuping juga mau marah, enggak. Ya tadi ada gini gitu. Tapi beliau memang justru minta maaf ya. Banyak begitu. Beliau negornya dengan cara baik. Jadi saya jadi ngerti gitu, lain kali jangan ngelakuin itu lagi ya. Gitu. Masya Allah. Berarti memberikan satu nasihat kepada pasangan itu nggak perlu kita ngomong, tapi dengan perbuatan. Dan setiap kita misalkan kalau kita salah, entah itu salah kecil atau besar pun, kita saling memaafkan, minta maaf. Jadi kita mengaku kesalahan gitu. Oh saya salah gitu. Kadang beliau minta maaf duluan, padahal saya yang salah nih. Salah gitu. Kadang jadi sekarang duluan minta maaf kan lebih ternyata lebih hati lebih tenang, lebih damai gitu. Masya Allah. Aduh, ini inspiratif sekali. Nanti ada pasangan muda di luar sana yang biasanya mungkin ya cekcok tadi ya kan, ada ngambek-ngambekan, udah mulai nggak ngambek-ngambekan karena tipsnya ini memang gitu kan, karena setiap pasangan itu punya cara yang berbeda, tapi ini
unik gitu kan. Iya. Dengan merayu ya kan, Iya. dengan membuat lelucon itu bisa apa namanya, jadi cair kembali. Iya, karena beliau kan ini ya, perawakannya serem orang itu. Padahal aslinya beliau lucu banget kalau di rumah tuh. Kadang nggak usah berantem, beliau suka dengan lucu-lucu aja gitu. Oh di gitu. rumah. Ya biasanya gitu ya. Romantis dan lucu ya. Iya. Apa kalau lucu bilang humoris. Humoris, Iya, ya. humoris. Cuman tampak looknya depan aja, casingnya aja Iya, gitu ya. casing. Padahal hatinya so sweet gitu. Masya Allah. Insya Allah. Iya. Sahabat Laju, ini perlu dicontoh ya. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi satu tips buat sahabat Laju juga bagaimana membina atau merawat keharmonisasian tadi dengan pasangan terutama. Oke, baik, Mbak Lila, apa sih yang paling romantis yang membuat Mbak Lila tuh terkesima dengan Bang Cuping? Hal romantis apa yang bikin gitu, yang bikin Mbak Lila, kalau anak sekarang bilang aduh meleleh gitu. Kalau saya bukan aduh meleleh gitu ya. Kalau Bang Cuping tuh suka tiba-tiba gitu. Jadi kalau kayak lagi pergi sama rekan-rekan beliau gitu ya, lagi dakwah tiba-tiba, Bun di rumah lagi ngapain lagi nih? Aku lagi makan durian. Ya kamu cuma kasih denger doang nih duriannya. Tiba-tiba sampai rumah titit gitu, ada Gojek datang kirim durian ternyata dari situ. Masya Allah. Tapi Bang Cuping nggak ada, Nggak masih ada. di posisi Dan nggak bilang. Oh, Tiba-tiba oke. ada datang tuh dari Adi apa makanan apa durian. Oh itu waktu itu kondisinya saya belum hamil. Iya, iya. Aduh udah ya inilah yang bikin setiap hari itu saya ngerasa jatuh cinta dengan orang yang sama gitu. Masya Allah. Jadi Perhatian kecil-kecil ya nggak? kejutan ya, kejutan kecil-kecil yang kejutan. nggak disangka, Iya. tapi dibaca sama Bang Cuping. Iya. Oh iya, ini begini nih, kasih kejutan ini. Dan gitu. suka mau makan ini nanti aja ya, tiba-tiba pulang dari luar bawa gitu, padahal nggak bilang itu kayak gitu sih. romantisnya Bang Iya, Cuping walaupun ya. tidak mewah, tapi buat saya itu lebih dari Perhatian. mewah. Betul. Masya Allah. Karena memang pasangan itu yang dibutuhkan bukan materi semata, Ya. tapi perhatian. Karena dari perhatian tadi kan kebahagiaan itu akan muncul. Kelihatan dari mukanya Mbak Lila. Karena bahagianya dapat dari Bang Cuping. Masya Allah. Masya Allah. Kalau Bang Cuping sendiri nih, yang bikin Bang Cuping rasanya, aduh Mbak Lila nih romantisnya di sini Iya. gitu. Saya pertama kali ketemu sama dia, saya langsung sampaikan ke dia. Iya. Kita ini berdua ini ada punya chemistry, ada punya kesamaan Oh. gitu. Jadi apa yang dia ini inginkan, apa yang Iya. dia itu suka, sama persis dengan saya suka Masya gitu. Allah. Nah, saya tuh kalau misalkan dia lagi apa ya, lagi manja-manjanya ini, nah Iya, itulah iya. Lagi hamil ini ya? Iya, lagi hamil, hamil. manja itu saya kasih perhatian penuh ke dia gitu. Sama tadi dia cerita juga, saya tuh kadang-kadang suka kasih sesuatu yang nggak perlu kasih tahu ke dia dulu. Oke. Jadi udah bahasa Kejutan-kejutan ya tadi ya, kejutan itu. surprise. Jadi ada barat kita tuh udah bahasa kalbunya itu udah nyampe komunikasi Oh, batin. oke. Dan sebelum dia datang, loh tadi aku pingin makan ini loh, tiba-tiba saya bawa Iya. gitu. Sering gitu. Jadi apa terkoneksi Iya. Koneksi. antara alam bawah sadarnya Iya. Mbak Iya. Lila Kita ke bilang Bang bahasanya Cuping. bahasa komunikasi batin lah. Iya, Iya. soulmate itu namanya. Kalau saya bilang soulmate. Soulmate. Soulmate itu kan belahan jiwa. Betul, belahan Jadi yang jiwa, satu iya. baru merasakan, satu udah action. Action. Yang satu action, yang satu ngerasain gitu. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya artinya ketika merasakan itu Bang Cuping langsung action. Iya, itu Insya Allah yang baik-baik Iya, semuanya. insya Allah. Insya Allah. Oke, baik, Mbak. Makin seru kayaknya nih. Masya Allah. Makin seru obrolannya nih. Bang Cuping, Ya. yang apa namanya, yang bikin ya Bang Cuping tuh apa merasa wah ternyata Mbak Lila itu pilihan yang tepat buat saya. Iya. Apa sih perasaan itu gitu? Yap. Pikirannya. Ya betul. Ini saya cerita dulu awal kronologi Oke, boleh. Nggak pertama apa-apa. kali pertemuan Karena ya. belum Iya, semua iya. penonton ya kan di Betul Zoom sekali. ya tahu ini Belum semua. tahu. Jadi awal pertama kali kita bertemu itu di 2019 ya. Di antara bulan-bulan ini juga Oktober November itu di kantor abang saya di Pancoran di Bidakara. Iya. Pertama kali saya lihat dia itu langsung saya respect. Lihatnya di acara itu. Enggak, bukan di acara. Kebetulan kantor saya di situ. Saya sama lagi kakak datang angkat. meeting. Oh. Dan kakak angkat saya ini ternyata masih ada hubungan keluarga sama dia. Jadi Masya pertama kali. Allah. Sepupu semua. Nah, ketika dia lagi ngobrol dengan salah satu kawan saya Iya, juga, iya. ada masih hubungan saudara namanya si Emir, ngobrol-ngobrol.
Nah teman saya ini celoteh nyeloteh sama dia, nih Kenalin. kenalin, nih si Bang Jupin, dia lagi pengen cari jodoh, lagi pengen cari seseorang gitu. Tapi dia nggak mau perempuan, maunya cowok, sambil bercanda gitu kan. Dan pertama kali saya lihat dia ini, saya melihat dia ada, saya tuh kalau pribadi suka cari sosok yang keibuan. Nah itu. Dan saya lihat dia, ini siapa ini, kok belum pernah lihat selama saya berada di kantor itu, ini siapa, ini keluarga siapa. Nah saya cari tahu, dia lagi ngobrol, saya bolak-balik Cari terus tahu. tuh. Buka IG. Iya, belum. Iya, Belum. Keponya sampai mana? Nah, sampai keponya saya buka IG. Saya lihat ya. dia, terus foto sama anaknya. Akhirnya saya dalam hati, ya Allah, jangan-jangan. Ya, waktu pas dia di kantor juga langsung di hati ini ngomong. Berbeda, rasanya beda. Iya, langsung ngomong, ya Allah, jangan-jangan ini jodoh saya yang sebenarnya nih. Ini jodoh saya nih, kalau memang jodoh bismillah aja lah ya Allah. Pokoknya terserah, saya serahkan semua yang atur. Nah saya pikir dia ini tinggalnya di daerah Makassar. Waktu itu kita sedang mengadakan acara Hijrah Fest di Makassar. Saya kabarin dia, udah tanya ada Instagram nggak? Ada, namanya ini Lila Tamsil. Udah, nah, ini kan DM. Insya Allah tanggal 23 sampai 24 Oktober kita di Makassar, kalau ada waktu datang ya. Dia bilang saya lagi di Bali. Desember. Sekitar November dah. Mau datang tuh, dia bilang oh insya Allah. Nah saya pikir dia di sana. Pas datang di sana dia nggak ada. Hanya ngobrol-ngobrol. Saya tawarkan kecewa nggak? Saya nggak kecewa. Saya kirain datang di sana ada gitu ya. Sebelum bisa aja ketemu dulu ngobrol, terus saya kasih tawaran kerjaan. Gimana? Mau nggak jadi asisten saya gitu? Triknya di situ. Triknya di situ aja. Supaya ada komunikasi lanjutan. Iya, biar ada komunikasi lanjutan juga. Iya. Beliau aja ketemu, saya nggak mau lama. Kerjaan kok mau gitu. Udah. Oh jadi triknya kalau dibilang kerjaan waktu itu Mbak Lila mau. Hanya kita ketemu di satu tempat. Udah kita ngobrol. Dia bilang udah kalau begitu datang ke rumah bicara sama keluarga saya, ibu mama bapak saya. Saya datang ke rumah sampaikan. Tapi ngomong soal kerjaan dulu ya. Iya masih ngomong soal kerjaan. Jadi memang ini awal mulai dari situ ya. Gitu. Saya bilang Pak, Bu saya minta izin. Nih kebetulan kan saya ada beberapa kerjaan untuk dakwah safari dakwah di beberapa kota ini. Kalau berkenan saya mau ajak ini jadi asisten saya. Tapi hanya saya mikir-mikir juga, waduh kalau saya ajak dia kan ibaratnya nanti banyak banget orang yang bertanya, kita kan masih bukan muhrim segala macam. Akhirnya saya dalam hati kenapa aja saya jadikan dia sebagai istri saya. Saat gitu. itu juga. Iya. Saat datang ke rumah orang enggak, belum, masih hati saya aja. Akhirnya ngobrol dan hari itu saya datang ke rumah malamnya. Malam besoknya saya telepon dia. Saya bilang sama dia, kamu ada yang saya mau ngomongin. Ngomong apa? Ya udah kasih saya waktu aja. Enggak, udah, pokoknya kasih saya waktu. Saya apa sih bahasa 3 hari cuma bilang. Bahasa aku kayak kamu gimana? Itu setelah ngobrol kerjaan gitu. Iya, saya berpikir ya nih gitu kan, karena proyek kemarin udah selesai, ini ada lagi. Alhamdulillah. Tapi beliau bilangnya kan beliau punya band nasyid. Nah ada yang perempuan, jadi berpikir asisten untuk perempuan. Kan, saya juga mana nih kalau bukan, saya nggak jadi takut gitu kan, janganlah. Terus beliau akhirnya bilang mau ngomong apa, saya pikir masih masalah ranah kerjaan gitu kan. Beliau cuma bilang saya serius, mau nggak nih, apa nih gitu kan. Terus saya pikir Masya Allah ini apa, saya bilang kalau saya menikahin kamu gimana, jangan bercanda lah, saya kan pacaran, saya apa dibilangnya apa, kalau mau saya serius gitu. Saya cuma bilang aneh ya waktu itu. Mikirnya lama? Iya, karena kan saya pikir saya masih rada Bang Cuping deg-degan dong kalau ini lama waktunya, terima gitu. Ya karena saya sudah yakin. Oh Masya Allah. Saya bilang kasih dia pas dia lagi telepon kata hati, saya bilang kasih saya waktu, saya lagi mau sholat nih. Dan malam itu saya sholat. Saya lagi sholat istikharah, minta, langsung saya bilang pokoknya saya mau serius, saya mau menikah sama kamu. Kamu jangan bercanda dong. Serius, saya serius. Ya udah. Dia nggak nanya. Dia nanya ngomong begini ya. Dia nggak pernah nanya mau nggak. Saya bingung kan. Kok kamu nggak pernah nanya saya mau enggak? Karena saya nggak siap dengan jawaban enggak gitu. Jadi saya nggak mau nanya. Saya cuma maunya saya mau nikah nih, saya pasti nikahin. Statement gitu. saja. Statement bukan question. Jadi saya bilang, ya udah saya kasih waktu saya
saya juga mau sholat gitu. Nah, Allah apa memang jodoh terbaik saya, pilihan Allah adalah kamu gitu ya. Saya bilang hati saya makin kesini kok makin cenderung gitu. Terus habis saya bilang sama beliau, coba ketemu anak saya dulu, karena buat saya adalah barometer ya. Barometer adalah ya itu bonus buat saya gitu. Nah, dia kasih challenge. Challenge-nya nggak langsung sebetulnya. Kalau itu lulus kan, lulus itu berarti lolos. Tapi saya bilang sama dia, kamu mau bertarung sama saya, oke, saya buktikan sama dia, oke, saya bisa kasih waktu dan saya bisa jamin. Hari ini saya dekatin anak kamu langsung kelepok, pokoknya langsung dekat, nempel banget. Dan ini nggak percaya, anak saya kan orangnya dia bilang anak saya tuh selektif, pemilih, nggak mungkin lah. Oke, mari kita buktikan. Karena kan memang saya pendekatan sama anak-anak tahu lah trik. Dan memang sayang sama anak-anak. Kayaknya saya buktikan sama dia, datang, udah anaknya yang buka pintu pagar. Masya Allah. Langsung dipeluk. Ini Ustadz Cuping kan? Aku suka lihat videonya, malah saya nggak tahu. Jadi orang berpikir saya fans sama beliau. Saya malah nggak tahu beliau film. Saya nggak tahu beliau pernah viral. Saya cuma tahu beliau bisa ngaji udah gitu. Iya. Selebihnya kegiatannya apa nggak tahu. Cuma tahu isi kajian biasa gitu. Saya viral itu dulu. Oh, itu pernah viral ya? Saya bilang gitu, saya nggak tahu. Jadi yang informasi lengkapnya justru dapat dari anak. Iya betul, kalau aku suka lihat videonya gitu. Yang mana? Dia buka di Bun boleh pinjam Instagram, diketik itu tuh. Oh iya ya, oh terkenal ya. Saya ngomong gitu, saya nggak tahu malah. Ya, hari itu sudah saya terkenal sama dia, nggak nyampe seminggu, anaknya langsung ngomong, udah ibu nikah sama Ustadz Cupin aja. Iya, gitu. Jadi anaknya tidak ada yang ngajarkan juga? kita, nggak ada yang mengajarkan. Kita nggak, saya juga nggak ngajarin, nggak saya bilang, nggak ada ngarahin gitu. Guru ngaji kamu nanti ya, saya bilangnya gitu malah sama anak saya. Kenapa nggak ibu menikah aja sama Ustadz Cupin, biar gitu? Iya nanti aku bisa ngajinya setiap hari gitu. Tapi sebelumnya dia mau minta saya ajarin dia ngaji, saya bilang maaf saya lagi nggak banyak waktu. Nggak bisa juga. Awalnya agak jual mahal dulu. Oh iya, itu trik lagi ya, trik lagi, Masya Allah. Kalau nggak bisa ya udah gitu. Akhirnya dia bilang bisa kok gitu. Ya udah ini guru ngaji kamu ya nak, gitu. Jadi guru ngaji insya Allah. Terus ngomong gitu, ada dalam hati saya antara aduh saya jadi malu, anak saya ngomong nikah aja deh gimana. Berarti itu Allah menyampaikan pesan melalui anak tadi kan, untuk menyatukan Bang Cuping dengan Mbak Lila. Masya Allah. Dia juga butuh figur. Betul. Yang betul memang dia tahu sendiri, tidak diinformasikan oleh siapapun. Itu artinya dengan hati. Berbeda kalau kita nanti ini ya kamu gini itu setting tuh gitu ya. Udah di setting duluan, feelingnya beda. Tapi ini Masya Allah luar biasa, nggak semua anak bisa seperti itu. Dan setiap saya safari dalam kemana-mana dia selalu ikut. Iya. Alhamdulillah, biar daerah-daerah susah tidak menjadikan dia itu hanya sebagai anak saja, tapi anak sekaligus sahabat sekaligus teman. Betul. Iya, itu artinya Masya Allah mengajarkan anak bukan cuma dengan ucapan, tapi dengan contoh langsung. Direct, Masya Allah, copy paste langsung dari Ustadz, ya kan, sekaligus ayah, ya kan, manggilnya ayah ada Abi ya, Abinya sekaligus itu Ustadz juga, Masya Allah, teman juga, ya Allah, Masya Allah. Sahabat Laju, saya sampai tarik nafas nih, karena memang luar biasa perjalanan beliau, Bang Cuping dengan Mbak Lila untuk bisa bertemu itu adalah betul-betul semua karena Allah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan, itu tidak akan mungkin terjadi. Saya sempat lihat juga beritanya Bang Cuping, begitu ada teman-teman Bang Cuping itu komen ya di grup, dia bilang, oh, Masya Allah cepet banget ini Bang Cuping, nggak denger ada pendekatan atau apa. Saya lihat di IG masing-masing sahabat-sahabat Bang Cuping itu kan, saya lihat terus, oh iya ini Mbak Lila yang mana? Saya belum hafal kan. Kalau Bang Cuping saya tahu gitu. Oh ya, figur beliau kan. Oh Mbak Lila ini Masya Allah, ini orang solehah juga ini, ketemu orang solehah, ketemu orang soleh, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah bisa jadi figur contoh ya buat sahabat-sahabat Laju di luar sana gitu. Masya Allah, luar biasa. Saya jadi agak-agak gimana ya? Kalau bukan dibilang iri, tapi
ya memang harusnya seperti itu. Jadi Bang Cuping dapat bonus ibadah dari Allah langsung dengan mendidik anak, langsung contohnya gitu. Insya Allah nanti akan kami sung lagi ya, Insya Allah. Biar nanti Insya Allah biar jadi anak yang berbakti sama orang tua dan agama. Kemudian gini Bang Cuping nih, semakin bertambahnya waktu, sering terkadang ada rasa jenuh sama bosan nih antara Bang Cuping sama Mbak Lila. Kira-kira untuk membunuh rasa bosan itu kepada pasangan nih, tipsnya apa? Kan kadang ada nih waktu pandemi kemarin itu kan betul-betul kita semua stuck ya, nggak ngapa-ngapain. Ketemunya dia lagi gitu kan. Yang diobrolin ya itu lagi, pandemi lagi. Nah, dia selalu membahasakan begitu, bosan ya, jenuh enggak ya. Paling kalau misalkan di rumah ya kita bikin aktivitas apa, dan alhamdulillah karena di rumah itu beliau waktu itu lagi ngidam burung, jadi kita beli burung. Oh, Masya Allah. Pas pandemi itu ya? Jadi pas dia lagi hamil masuk ke 2-3 bulan, dibeli burung. Jadi di pandemi juga begitu. Jadi kita lebih banyak di rumah, main sama anak, main bola, terus main sama burung. Jadi aktivitas kita terhibur di situ gitu. Kadang-kadang kalau misalkan ada kerjaan, ya pakai Zoom, saya suruh dia siapkan tempat, setting segala macam, tempat dan segala macam. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan jawabannya lagi dari Mbak Lila ya untuk segmen yang kedua. Baik sahabat Laju, nanti kita lanjut dengan segmen kedua. Kita break sebentar setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di kebun limau, kebun jeruk nipis yang dikelola oleh sahabat-sahabat angkatan 96. Kalau kita beli satu pohon limau nipis, jeruk nipis ini satu pohon 50.000, maka kita sudah berkontribusi untuk dai-dai pedalaman yang akan dikirim ke suku Talang Mama, khususnya suku Akit, suku Sakai, suku Laut, karena tak banyak yang peduli dengan dai. Kalau kita beli ini satu pohon 50.000, 8 bulan dia akan berbuah. Ini contohnya sudah berbuah dan umurnya bisa 25 tahun. Hasilnya itulah nanti akan dipergunakan untuk dakwah itu. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup, pernah punya jabatan, pernah punya harta, tapi tidak pernah dipakai untuk dakwah. Mudah-mudahan sebatang jeruk ini bisa menjadi syafaat, penolong, melapangkan kubur, berikan amal jariah insya Allah. Sukses selalu buat sahabat-sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Daerah-daerah yang saat ini mungkin mereka para santrinya kekurangan nutrisi, bahkan keadaan mereka tidak seberuntung dengan diri kita atau anak-anak kita. Nah, untuk itu saya Umi Pipik mengajak untuk kalian semua berdonasi hanya dengan 40.000 saja. Kita sudah memberikan nutrisi yang baik untuk para santri di pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Dengan begitu mereka masih tetap bisa menghafal Quran, belajar agama dengan baik.
Nah, tunggu apa lagi? Hanya dengan bersedekah 40.000 saja kita sudah bisa membahagiakan mereka, memperbaiki nutrisi mereka, dan mereka tetap bisa menghafal Quran. Jangan lupa kunjungi nutrisi.com. Maka dengan 40.000 insya Allah menjadi amal jariah kita semua. Terima kasih. Lagi kita di acara Orek, obrolan santai ya, keluarga, masih bersama Bang Cuping dan juga Mbak Lila. Oke, kembali yang tadi ini Mbak Lila. Bang Cuping tadi sudah jawab pertanyaannya. Sekarang Mbak Lila gimana? Kalau rasa jenuh itu? Kalau saya pribadi tuh kadang suka minta beliau, yuk kita ke belanja ke supermarket, tapi seringnya kalau awal-awal pernikahan kita pernah ngepost gitu, tapi kesini-sininya enggak. Tapi itu kadang kita suka lakuin itu ke supermarket naik angkot nih. Dari rumah? Iya, kadang kalau ngobrol-ngobrol asik di angkot, kelewat, turun jalan. Jadi istilahnya ngelakuin kegiatan yang nggak biasa kita lakuin gitu. Terus sekedar cuma kalau sarapan pagi, kalau anak saya belum bangun, kita ini dulu yuk cari-cari nasi uduk apa gitu. Jalan dari rumah juga. Iya, jadi istilahnya ngelakuin kegiatan yang nggak biasa kita lakuin sebelum pandemik lah gitu. Jadi istilahnya bikin kegiatan baru, terus cari-cari resep-resep apa, terus bikin berdua gitu. Kadang kita ikutin anak gitu, bikin masakan. Bilang masak berdua, Bang Cuping bisa masak? Alhamdulillah bisa. Masya Allah. Beliau tuh bubur kacang hijaunya enak banget. Itu bubur kacang hijau Indonesia apa bagian timur, Bang? Bagian timur. Oh, bagian timur. Masya Allah. Pakai rempah. Pakai rempah soalnya. Oh, oke. Yang saya tahu bubur kacang hijau itu kan cuma kacang hijau, santan, ya kan, sama gula merah. Iya. Kalau timur tapi apa? ini saya memang gula merah dari sana semua. Oh, kayu manis. Kayu manis. Tidore. Iya. Kemudian gula merahnya karena gula merah sama beda. Tidore sama beda Jawa ya? itu beda. Dan dia kan bulat besar dan itu hitam. Warnanya lebih gelap. Saya pakai daun pandan, saya pakai pala, saya pakai jahe. Saya pakai jahe ditumbuk dulu, dikupas ditumbuk dulu terus. Tapi saya nggak pakai santan. Iya, itu santan cuma opsional aja kalau ada yang suka. Karena memang yang saya tahu itu. Oh, jadi kalau di timur itu next kita bikin kacang hijau bareng ya. Tapi buat sahabat laju nggak mungkin kebagian deh kayaknya. Kadang-kadang saya bikin eksperimen juga. Roti saya campur kayak gini. Kemarin saya bikin roti coklat, saya potong pisang kecil-kecil. Pas dimakan, enak dulu. Jadi kayak kita bikin kegiatan gitu. Iya, kayak sandwich. Kita bikin kegiatan gitu aja sih. Jadi maksudnya ngisi daripada jenuh gitu kan. Kadang-kadang saya beli jus yang kecil tempat blender tuh, saya jus pisang, kurma, kemudian pakai apa namanya? Pakai oat sama itu biasa kamu beli? Iya, oatmeal gitu. Jadi kadang kalau saya buat sarapan pagi, sayanya belum turun lagi beresin kamar, tiba-tiba sarapan udah ada. Loh, kebalik nih. Yang nyiapin Bang Cuping. Iya, saya siapin. Pokoknya semua mulai dari burung, kucing, kan kita punya kucing juga. Iya. Kucing punya ayam, punya burung, punya ikan. Jadi ya banyak. Sampai kita beli jangkrik saking pengennya pulang kampung gitu ya, dengar suara-suara begitu. Akhirnya beli jangkrik kita. Biar dengar juga itu. Iya, taruh di taman. Masya Allah. Ya, ini satu lagi dari sisi Bang Cuping ya. Ternyata Bang Cuping itu suka masak. Bisa masak. Bisa masak, suka masak juga. Masak, hobi masak. Iya, kadang kan ada yang bisa masak tapi nggak suka. Ada yang suka masak tapi nggak bisa gitu. Tapi kalau beliau bisa masak dan suka juga. Masya Allah. Next kita coba nih. Bubur kacang hijau yang dari sana ya. Itu beda, enak. Enak rasanya. Sama nasi goreng. Nasi goreng apa tuh? Oke, nasi goreng ayam, nasi goreng telur, nasi goreng pedas. Iya. Masya Allah. Jadi nasi gorengnya itu sambalnya nggak seperti pada yang biasa. Bikin. Pakai rempah juga? Saya pakai yang memang ya rempah tapi manual. Iya. Oh, di ulek manual itu. Ulek manual ya. Beliau masak cepet. Diulek. Jadi kalau saya tipe bikinnya cake
anak kadang suka minta pizza daripada beli, mendingan bikin gitu. Kalau bikin kan toppingnya suka-suka kita tuh banyak gitu ya, apa jadinya aja gitu. Sekali bikin yang loyang besar gitu kan. Nah jadi sama beliau juga kadang-kadang gitu, beliau yang potong-potong gitu. Berdua itu sama anak juga, nanti anaknya yang nyusun gitu. Jadi istilahnya ngisi kosong waktu ya begitu. Iya, membunuh rasa jenuh gitu ya, seperti itu. Dan ini juga salah satu tips harmonis. Iya, karena ketika kita tahu kesibukan masing-masing, ketika kita bersama ada yang kita lakukan hobi, kita masih semua punya hobi makan lah ya. Cuma dapat juga. Nah, itu dia, masya Allah. Jadi luar biasa sahabat Laju, ini patut dicontoh juga, bukan masalah masak yang seperti chef, tapi hal kecil, masakan kecil, tapi kebersamaan dengan pasangan dan juga keluarga itu yang diutamakan, sehingga harmonisasi keluarga itu terjalin. Masya Allah, tabarakallah. Semakin saya juga nambah energi lagi, luar biasa. Karena banyak orang-orang yang di luar sana terkadang bicara dengan saya, aku bosan tiap hari ketemu pasangan gitu kan, aku bosan begini-begini, apalagi zamannya sekarang lagi daring kan. Semua belajar pakai online gitu. Sebetulnya ada trik sendiri, memang itu PR sih buat orang tua, terutama buat dampingin anak ini ya, belajar gitu. Ya mungkin salah satunya seperti itu, sebelum anak daring, masak bareng, bikin sarapan gitu ya. Setelah itu semangatnya ada, baru daring. Jadinya ngerjain soalnya juga nggak bete gitu ya anak. Masya Allah. Iya sahabat Laju, jadi itu satu tips lagi ya dari pasangan Bang Cuping sama Mbak Lila nih. Nah, nih Bang Cuping, gimana Bang Cuping triknya nih menghadapi curhatannya Mbak Lila nih kalau lagi bete gitu. Kalau lagi bad mood gitu ya. Kalau anak sekarang bilang bete, bad mood. Ngedengernya terus caranya gimana? Oke. Dia kalau curhat itu bukan cuma hanya setengah jam, bahkan berjam-jam. Saking dia curhat itu, jadi saya dengar dia curhat itu seperti dia mendongeng, jadi cerita. Kadang-kadang dia lagi curhat, saya tidur. Saking anaknya udah curhat, saya tidur. Nih Abi gimana sih orang lagi dengar cerita dong, udah tidur. Apa tadi ceritanya apa? Ayun-ayun gitu ya. Dengar. Terus ditanya, apa tadi aku cerita? Ya ini begini-gini kan. Wah, ngawur ya, udah tidur. Gitu. Jadi kalau dengar curhatannya Mbak Lila, kayak seperti didongeng gitu ya. Kayak seperti di cerita dongeng gitulah. Jadi saya tertidur dengan cerita tadi. Tapi habis itu nanti ini lagi kan konfirmasi lagi. Iya, habis itu jadi kita sering terbuka, jadi apa yang disampaikan di curhat. Kita memang biasa lakukan itu sebelum tidur tuh ada hari ini apa, ada keluhan apa, ada masalah apa. Jadi kalau bisa sebelum kita tidur hari ini nggak ada masalah. Betul. Jadi kita selalu bertukar pikiran gitu. Iya. Kalau bahasa anak sekarang pillow talk. Iya, pillow talk. Padahal sih memang harus dibahas itu. Iya. Artinya biar nggak ada yang mengganjal. Betul. Jadi tidurnya juga nyaman. Kan kita wallahu alam ya. Kita tidur pagi dibangunkan lagi sama Allah atau tidak kan ya. Tapi memang itu tips yang harus dilakukan, sering dilakukan buat pasangan di luar sana supaya hati kita juga tidak kotor, hati kita bersih dengan pasangan, sehingga esoknya lagi kita bisa melakukannya dengan semangat dan inovasi-inovasi yang baru. Masya Allah. Jadi gitu ya. Pokoknya ada curhatan dari Mbak Lila, iya tidur gitu ya. Tidur, tapi habis itu gitu. Yang dengar coba ngomong apa. Kadang connect, kadang enggak. Kalau enggak ya aku ulang lagi gitu, karena kan memang lumrahnya memang wanita begitu gitu. Banyak pengen didengar. Ya, banyak yang diceritakan, tapi memang beliau tuh tipenya memang bijak gitu loh kalau untuk harusnya begini sambil ada jeda tidurnya juga. Iya. Nggak mungkin langsung dari awal sampai akhir terus gitu kan. Ya, oke. Terus semakin kelihatan harmonisnya ini, semakin kelihatan ini. Oke, Mbak Lila sama Bang Cuping ini boleh terserah yang mana dulu jawab. Bagaimana cara menyikapi ujian dari Allah yang terasa begitu berat sampai mengancam misalnya gitu ya keharmonisan keluarga. Kan mesti Allah itu akan menguji satu hambanya. Selama hambanya itu bisa, artinya Allah yakin ini mampu gitu. Gimana ketika
Allah mengasih ujian. Ujian itu kan bukan Betul. sebetulnya bukan kenikmatan dan kesusahan saja gitu, tapi semua. Bagaimana? Terserah dari Bang Cuping dulu atau dari Mbak Lila, monggo. Tuh kan ngeliatan lagi mau jawab aja ngeliat dua-duaan. Saya jadi semakin saya lihat kemana ya? Kalau saya orangnya pertama itu harus memiliki prinsip yang kuat bahwa nikah cukup sekali dan kita harus tanamkan itu dalam prinsip kita bahwa ya bagaimanapun juga ketika ada masalah-masalah saya selalu mengutamakan anak, keluarga, istri dan sebagainya. Apalagi saya sebagai public figure kan selalu isi acara di mana-mana, selalu bertemu dengan orang-orang di luar sana dan banyak sekali teman-teman yang fans. Nah ini selalu saya jaga juga gitu. Dia selalu menyampaikan jaga pandangan. Betul, dan alhamdulillah ini juga masukan yang baik buat saya juga gitu untuk selalu lebih ikhtiar, lebih berhati-hati gitu, lebih mengutamakan keluarga, istri dan anak-anak seperti itu. Yang penting prinsip utamanya itu tadi ya, ketika Allah kasih ujian itu niat awal, betul, niat awal atau niatnya itu harus betul-betul lurus karena Allah. Jadi ada ujian datang, pastilah manusia akan diuji gitu, tapi begitu ingat lurus karena Allah, oke, ingat kata istri di rumah, jaga pandangan, oke, saya jaga pandangan gitu. Betul. Gimana Mbak Lila? Kalau saya pribadi memang dari awal kita sebelum ijab gitu, kita selalu bilang luruskan niat gitu kan untuk ibadah. Jadinya setiap ada masalah, dari masalah kecil, tapi alhamdulillah sampai detik ini sih belum ada masalah yang seperti mengancam seperti apa gitu, karena kita kan selalu segera selesaikan, jadi nggak ada masalah yang sama akan datang terulang lagi. Yang seperti tadi sebelum tidur itu konfirmasi masing-masing jadi kegiatan. Kita tuh selalu komunikasi. Contoh misalkan kayak kemarin saya safar di daerah Riau kan, jadi kan kita masuk ke tempat itu dan kedalaman kedalaman. Jadi membutuhkan waktu perjalanan cukup panjang sekitar 6 jam. Saya bilang sama dia, nanti saya masuk di sini saya nggak ada handphone dan handphone memang tidak bisa kontak karena nggak ada sinyal. Dia udah mulai gelisah, udah mulai bete, mungkin ya biasalah. Ibu hamil terbawa dengan hormon. Takutnya juga ada bahasa bisikan setan yang bilang, oh nih suami kamu begini-begini, padahal sebenarnya nggak ada di sana. Saya nggak ada kepikiran ke sana. Takutnya seperti itu aja jadi kurang lebih sehari lebih kita di sana. Jadi kan saya nginap di situ. Besoknya saya bilang, Bu, minta maaf karena di sini memang nggak ada jaringan. Saya tahu, tapi maksudnya khawatirnya anak gimana nih gitu di sana. Cuma khawatir itu sih, selebihnya sih nggak ada. Kekhawatiran itu ya pastilah setiap perempuan mengkhawatirkan anak dan pasangan tuh kondisinya. Apalagi sekarang zaman canggih kan dengan handphone kita bisa tahu. Nah ini kok handphone nggak bisa dihubungin gitu tapi kan. Tapi beliau udah kasih tahu sih, tapi saya cuma make sure anak baik-baik aja kan. Kalau beliau kan alhamdulillah sangat care gitu. Tapi anaknya ini takutnya suka ekspor. Jadi abinya di mana dia lari kemana. Nah itu yang saya suka takut gitu. Nggak selalu dekat dengan abinya. Dia suka kalau dia lagi udah bete jenuh, saya mulai dongeng cerita. Bikin cerita yang buat dia mengalihkan pembicaraan yang tadi ketika dia lagi bete, coba alih dengan pembicaraan yang lain gitu. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Boleh nggak kasih saran ya buat single lilah di luar sana? Single loh, single lilah. Bagaimana cara mencari pasangan yang soleh dan soleha? Ya Allah. Untuk bekal rumah tangganya mereka. Kalau saya pribadi gitu kan, awal pernah gagal gitu ya. Terus buat saya pribadi, Allah tuh maha baik dan saya benar-benar berdoa dengan penuh keyakinan. Saya juga baru-baru hijrah gitu. Terus saya minta, ya Allah, tolong tuntun saya ke jalanmu gitu. Tolong pertemukan saya dengan orang-orang yang baik. Dan memang janji Allah pada saat kamu mau hijrah mendekat, saya akan kumpulkan dengan orang-orang yang baik. Masya Allah. Tabarakallah, saya sampai pas beliau bilang niat mau menikahi saya tuh langsung saya berdoa, ya Allah kalau memang iya dekatkan, mudahkan, lancarkan. Memang banyak banget cobaan sebelum kami mau bersatu gitu, dari
banyak lah dari keluarga, dari teman-teman. Kalau ini khusus si Bang Cuping saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa gitu. Saya cuma fokus minta ke Allah dan orang tua gitu. Akhirnya buat saya pribadi adalah yakin Allah selalu ada dengan kita, yakin berdoanya kita itu Allah akan ijabah gitu. Karena semakin kita mendekat Allah akan semakin memeluk kita gitu. Alhamdulillah Allah kirimkan jodoh ya, seperti yang saya mau, yang saya inginkan, yang terlebih lagi yang benar-benar saya butuhkan tuh Allah kasih lewat beliau gitu. Intinya kata hati juga langsung berat gitu ya ke Bang Cuping. Intinya sih doa lah, berdoa terus, minta doa sama orang tua, minta sama Allah, karena kan ya nggak lepas semua tuh dari doa orang tua. Betul, gitu. restunya orang tua. Ya. Tuh, jadi kalau buat saya pribadi jangan pernah ragu sedikit pun sama Allah. Minta dengan penuh keyakinan sama Allah. Kalau doamu akan diijabah sama Allah gitu. Berarti yakin meminta kepada Allah, yakin dengan Allah, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik sesuai dengan keinginan kita. Masya Allah. Bang Cuping silakan. Nah, ini kalau kita berbicara tentang jodoh ini kan Allah udah catat semua ya. Kayak namanya jodoh, rezeki, maut dan apapun bentuk itu udah Allah catatkan sebelum manusia itu dilahirkan. Cuma terkadang ini manusia, ini lumrah nih. Biasa manusia ini banyak banget pilihan. Betul, maunya banyak. Banyak standarnya ya. Memilih itu standarisasinya banyak. Jadi begini, bahwa sebenarnya Allah itu sudah berikan pasangan kepada kita. Nah, tinggal tergantung dari kita mau apa enggak. Saya tuh banyak sekali memang niat dari dulu pengen menikah tuh udah ada. Cuma ketika ingin menikah Allah belum kasih ijabah. Dan alhamdulillah yang terbaik ini paling yang terbaik. Jadi apa namanya bahasanya tuh kalau orang yang baik pasti akan berpasangan dengan orang yang baik gitu. Jadi semua itu tergantung dari prasangka kita. Makanya Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Dan tadi juga disampaikan juga yang paling penting adalah bagaimana kita sabar dan selalu berdoa. Mintalah doa terutama buat orang tua kita yang masih hidup. Minta doa kepada mereka, minta doa restu sama mereka agar niat kita untuk melaksanakan ibadah ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Karena bagaimanapun juga ibadah menikah ini adalah bahasanya itu seumur hidup, dan bahasanya itu melengkapi sebagian iman kita. Betul. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga niat kita luruskan niat kita menikah itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan menikah karena ingin dilihat orang, bukan menikah karena merubah status secara ini aja dari jomblo dari single ke sudah menikah. Karena banyak di kalangan teman-teman saya itu mereka menikah itu karena biar terlihat secara status, padahal pernikahan bagi saya itu adalah ibadah dan memang esensi sebenarnya hakikatnya itu adalah bagaimana pertanggungjawaban suami terhadap istri dan juga keluarga ini langsung ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya saya selalu menyampaikan kepada istri saya itu bahwa ketika ijab kabul ini bukan cuma hanya ijab kabul sebagai tanggung jawab atau pelepasan orang tua terhadap kamu, tapi bagaimana tanggung jawab saya ini alam beserta isinya itu. Hakikatnya seperti itu, karena kan disaksikan langsung oleh malaikat kan. Dan yang paling penting adalah kita bangun misi sama-sama, kita bangun seiring sejalan, kita harus punya misi untuk menjalani kehidupan ini. Dan memang kita untuk ibadah aja, jadi istilahnya insya Allah semuanya tuh walaupun berat terasa ringan bersama. Ya tadi ya, ketika Allah kasih ujian ya kan, baik kesenangan maupun kesulitan yang berat atau yang ringan, ketika dasarnya sudah kuat karena semuanya lillah, insya Allah Allah jadi mudahkan persoalan-persoalan itu. Masya Allah. Jadi sahabat laju di luar sana yang masih single Lila, tadi ada beberapa tips dari Mbak Lila bahwa kalau kita ingin menuju pernikahan, mintalah restu ke orang tua dan juga bergantunglah sama Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di kebun limau, kebun jeruk nipis yang dikelola oleh sahabat-sahabat angkatan 96. Kalau kita beli satu pohon limau nipis, jeruk nipis ini satu pohon 50.000, maka kita sudah kontribusi untuk dai-dai pedalaman yang akan dikirim ke suku Talang Mama, khususnya suku Akit, suku Sakai, suku Laut, karena tak banyak yang peduli dengan dai. Kalau kita beli ini satu pohon 50.000, 8 bulan dia akan berbuah. Ini contohnya sudah berbuah dan umurnya bisa 25 tahun. Hasilnya itulah nanti akan dipergunakan untuk dakwah itu. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup, pernah punya jabatan, pernah punya harta, tapi tidak pernah dipakai untuk dakwah. Mudah-mudahan sebatang jeruk ini bisa menjadi syafaat, penolong, melapangkan kubur, berikan amal jariah, insya Allah. Sukses selalu buat sahabat-sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semakin panas bukan panas orang, tapi semakin menggali ilmu bagaimana keluarga Bang juga Bali bisa melalui rumah tangga ini dengan niatan semua karena Allah. Jadi trik-triknya udah kita dapat. Untuk segmen ini ada tanya jawab. Nanti saya akan bacakan tanya jawabnya ya dalam briefing. Dan buat sahabat Laju semua, nanti jangan lupa saya akan bacakan juga tiga pemenang dari kuis kita dari 2 pertanyaan terbaik dan peserta yang pertama kali hadir di dalam Zoom. Jangan kemana-mana, kita akan bacakan semua pertanyaan ini. Baik nih, pertanyaannya ada beberapa, tapi saya bacakan satu-satu dulu ya. Ada dari Padang Bang Jupri ini peserta lumayan luar negeri juga ada, jadi Bangkok, Melbourne juga ada, ya. Jadi banyak peserta, mudah-mudahan bisa masuk semua. Dari Padang namanya Belinda Anando, pertanyaannya Assalamualaikum, saya ingin bertanya, membangun rumah tangga samara itu bukanlah hal yang mudah, karena pasti melewati rintangan dan cobaan yang sangat berat, seperti adanya pil dan wir. Pil bukan obat. Pil itu pria idaman lain atau wir wanita idaman lain. Ini bahasanya pil ya. Bagaimana sikap istri untuk selalu qanaah, tidak mudah-mudah pada lelaki lajang atau pria beristri yang secara ekonomi lebih mapan dibanding suami sendiri. Jazakumullah khair. Ini pertanyaannya seperti itu. Jadi bagaimana menyiasati ujian rumah tangga kalau ada pil atau will itu pria idaman lain atau wanita idaman lain supaya rumah tangganya tetap stabil. Kalau saya pribadi sih karena menikah untuk ibadah, kita harus yakin ini adalah pasangan yang Allah kirimkan dan kita mensyukuri kelebihan. Kalau kelebihan semua orang pasti mau ya, tapi kekurangan yang kita mensyukuri dan kita tetap maksudnya saling mengisi kekurangan. Buat saya pribadi untuk mencari laki lain gitu, Allah kan sudah memilihkan gitu. Jangan sampai apa yang Allah sudah kasih, nikmat yang Allah sudah kasih tidak mensyukuri, nanti Allah ambil gitu. Jadi lebih baik untuk godaan-godaan seperti itu pasti memang ada, tapi kita balik lagi, ini hubungan sudah ada, harus disyukuri, mau dibawa mana gitu. Maksudnya jangan sampai yang sudah Allah berkahi, yang sudah halal dirusak sama godaan setan itu dan kita merusak semuanya. Jadi
untuk anak-anak kasihan gitu kan. Jadi kalau buat saya pribadi karena gagal, jadi saya berpikir ini Allah sudah kasihnya baik, jadi syukurilah, terima gitu. Dan yakini kalau memang pasangan kita adalah pasangan terbaik yang Allah berikan, yang kita butuhkan, jadi nggak perlu lagi membandingkan dengan orang lain gitu. Jadi intinya mensyukuri apa yang ada, sekalipun ada ujian itu kita kembali lagi luruskan niat yang tadi awal ibadah. Kalau Bang Pipin sendiri, tadi sepertinya sudah saya sampaikan cerita bahwa semua itu kan kembali dari prinsip dasar kita gitu, karena kan menikah ini bukan perkara yang gampang, perkara yang pasti. Kita tahu semua ada kerikil yang harus dilewati, ada cobaan-cobaan yang harus kita hadapi juga. Tapi bagaimana supaya kita bisa menjaga itu ya pada kita sering dikasih sama istri, sama keluarga gitu, bahwa saya ini kan sudah berkeluarga, kenapa harus tahu batasan dalam bisa jaga juga gitu, jaga batas, jaga komunikasi dengan orang-orang yang memang tidak ada kepentingannya gitu. Jangan coba, jangan buka pintu. Kadang-kadang apalagi media sosial kan, semakin ketika kita sudah nikah itu semakin banyak godaan, banyak orang yang banyak netizen yang kadang-kadang ada netizen lihat saya cuma bilang mohon maaf, saya berpasangan dengan suami itu masih dalam masa hal yang normal gitu, tidak melakukan apa-apa segala macam untuk memotivasi para single hilang untuk daripada pacaran yang di expose lebih baik yang dihalalkan dulu gitu. Halal dulu kita expose ya. Dan kita juga berdua sebelum saya ngomong segala macam kan kita izin suami ini pantas nggak gitu. Jadi kalau suami bilang apa post aja itu dalam artian apa yang saya post pun sudah izin dan masih dalam batas wajar dan normal gitu. Kalau niatnya tadi buat kalau memang netizen banyak ini segala macam, kita senyum aja lah, baca gitu. Karena saya cari referensi baca buku dari Fadlan itu bagus sekarang. Kita juga banyak sekali yang sampaikan bagaimana supaya kita bisa bina di keluarga dengan sakinah mawaddah dan warahmah. Tapi yang lelah cari ilmu rumah tangga, karena nggak namanya rumah tangga kan ibadah terpanjang ya, jadi terlama terpanjang, jadinya cari ilmu terus, jangan sampai setan ada celah membisikkan kita gitu. Betul. Kalau setan luar biasa membisikkannya, cari celah mana aja dia. Halus banget, halus. Yang enggak kita pikir, ini kan bukan lah, tapi itu mempengaruhi itu semua. Kadang dia pasangannya banyak ngeluh, ini yang ini kok baik ya gitu kan, banyak biasa begitu. Kadang banyaklah godaan yang kayak gitu-gitu, entah dari beliau, entah di saya gitu. Tapi kalau ada godaan itu, bagusnya beliau dan saya pun langsung kasih tahu, ya ada yang DM ini loh, ada yang begini loh gitu. Jadi terbuka. Jadinya untuk membuka celah itu kita tutup rapat-rapat, saling menutup rapat, karena itulah tadi kita saling mensyukuri satu sama lain. Masya Allah. Oke, jadi buat yang di Padang sana tadi sudah dijawab ya sama Bang Cuping dan Mbak Lila bahwa mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Sudah terjawab pertanyaannya, insya Allah ini manfaat banget gitu ya buat sahabat laju di luar sana. Kemudian ini ada dari Magetan, Ibu Hajar Rahmawati dari Magetan. Pertanyaannya, saya tipe wanita yang tidak bisa mengutarakan secara langsung kepada pasangan tentang sesuatu yang saya rasakan tidak nyaman. Seringkali hanya dipendam sendiri, lama-kelamaan menjadi saya apatis atau dingin kepadanya. Bagaimana solusinya agar sama-sama nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga sehingga tidak ada yang merasa tertekan atau tersinggung perasaan. Ini ibu ini pendiam, jadi kalau memendam semuanya sendiri. Gimana nih caranya, Bang Cuping, supaya si pasangan nih, si suaminya, oke, saya dengar dia gini gitu. Nah, pada prinsipnya itu kita harus komunikasi, harus terbuka, harus komitmen dari awal. Bagaimana suami bisa tahu masalah menyimpan, nggak pernah menceritakan, nggak pernah ngomong, nggak pernah terbuka. Karena kan kita ini bukan
bukan Allah yang maha mengetahui, kita nggak bisa tahu juga, nggak bisa dengan diam kita tahu gitu ya. Istri atau hati siapapun nggak bisa ya. Harus semua itu cerita, bilang Mas saya pinginnya begini. Jadi suami juga bisa menyadari oh iya istrinya mau begini. Kecuali memang misalkan ada chemistry yang bisa kita bangun, nah itu dengan sendirinya, lahir dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan dia punya keinginan sesuatu, dia memendam sesuatu tanpa menyampaikan, bagaimana suami bisa tahu? Gitu. Jadi perlu kasih tahu, mungkin di situ kita bisa mencari solusi. Oh ini begini caranya mungkin ya, dan waktunya. Karena kita berdua tuh sering dengar ceramahnya guru kita ya Ustadz Salim Villa ya, sama Ustazah Aisyah Dahlan. Itu kan memang beliau-beliau itu untuk ilmu kekeluargaan gitu ya, sejarah Islamik ya. Belajar memang laki-laki itu lebih banyak diam dibandingin perempuan. Perempuan tuh memang banyak kosakatanya itu jauh lebih banyak, 25.000 per hari. Kalau laki-laki pulang kerja udah habis tuh. Selesai. Nah kita lihat memang saya belajar, benar-benar belajar banyak ilmu dari beliau-beliau gitu ya, guru-guru kita. Memang laki-laki itu dilihat dulu momennya kalau mau bicara gitu. Makanya yang saya tadi belajar, kalau beliau diam, bahaya nih, ada apa nih, antara capek atau ada yang disimpan. Pelan-pelan saya urut. Nah beliau tuh memang sebelum saya hamil setiap hari memang setiap malam harus diurut. Main setelah saya hamil saya diurut sama beliau. Jadi treatmentnya beda. Jadi selainnya kita harus cari tahu dulu kebiasaan pasangan seperti apa. Kira-kira setiap orang kan beda-beda. Caranya seperti apa tuh masing-masing kita harus, makanya beliau bilang tadi harus tahu dulu karakter masing-masing. Jadi semakin hari semakin kita berumah tangga kan semakin tahu nih karakter masing-masing seperti apa. Nah itu jadi itu juga yang membantu kita untuk komunikasinya gimana nih caranya yang baik gitu. Kalau saya pribadi sih begitu. Oke, berarti tadi seperti yang Bang Cuping juga bilang, ngomong gitu ya, bicara harus bicara. Caranya, timingnya tuh yang cari yang tepat gitu, biar pas. Jadi apa yang disampaikan memang sampai gitu, jangan sampai dengan cara yang salah yang mau disampaikan jadi nggak nyampe gitu. Iya. Berarti si ibu ini belajar perlahan-lahan untuk bisa menyampaikan maksudnya bagaimana ke caranya. Pasangan. Bagaimana kalau saya caranya. sih mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau saya pribadi dan Bang Cuping begitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini salah satu cara gitu ya. Oke, baik, buat ibu yang dari Magetan, Ibu Hajar, dicoba untuk mulai terbuka kepada pasangan perlahan-lahan, dicocokkan mencari tahu karakter suaminya, bagaimana seperti cara apa. bicaranya dan timingnya, cari yang waktu yang tepat. Gitu. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Sukabumi dengan Mbak Ovi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, bagaimana sikap seorang istri yang tahu kalau suaminya jatuh cinta lagi? Wah itu tadi nih ya, semacam gini nih. Pada teman sekolahnya, wah ini biasanya CLBK ya. Tahunya itu dari suaminya yang bicara jujur pada istri. Tapi yang sakit calonnya itu minta istrinya diceraikan. Astagfirullahaladzim. Jazakillah khairan. Apa tadi ini? Suaminya jatuh cinta lagi kepada teman sekolahnya. Taunya itu dari suaminya yang bicara jujur. Jadi reuni ya bicara itu biasanya sih reuni ya. Setelah reuni ya. Apa namanya CLBK, cinta lama belum kelar. Astagfirullahaladzim. Gimana pandangannya Mbak Lila? Kalau saya pribadi selalu mengingatkan ke beliau, jaga pandangan, jaga pintu-pintu yang kemungkinan setan bisa masuk, bisikan secara halus itu, karena kita kan manusia biasa gitu, kita bisa banget tergoda dari segi manapun gitu, dari sekedar curhat apa segala itu sering banget. Jadi buat beliau, saya nggak pernah membatasi beliau, kalau beliau mau main bola apa segala macam, mau ada ini segala silahkan, tapi komunikasi tetap harus kita jalin, terus kejujuran, keterbukaan itu harus tetap kita jalin, karena kalau kita nggak percaya pun kasihan suami kita kekeh terus gitu ya kan, sedangkan beliau kan aktivitasnya tinggi, aktivitasnya untuk mencari nafkah pun harus keluar gitu. Jadinya kapan waktu juga beliau kalau ada waktu
kemungkinan yang ada banyak ibu-ibunya atau itu saya dibawa gitu untuk kasih tahu ini istri saya. Jadi orang perempuan-perempuan di luar sana juga bisa membatasi diri gitu. Jadi alhamdulillah suami sih tipenya begitu. Kalau menurut saya menghargai Mbak Lila, alhamdulillah sangat menghargai saya sebagai istri. Jadinya kalau menurut saya yang kasusnya tadi kembali lagi ke istrinya, ridho enggak? Kalau memang mau dikasih suaminya, tanya lagi apa ini akhir dari rumah tangganya mau seperti ini. Kalau tidak ya itu hak si istri untuk pertahankan rumah tangga ini gitu. Kalau mungkin kasih pengertian kali ya. Soalnya ini Bang Cuping suaminya jujur ngomong sama istrinya. Kan tadi dibilang nih suaminya jujur ngomong gitu. Harusnya kan suaminya mungkin ketemu teman, ada teman itu yang curhat sama dia, harusnya memfilter, nggak usah ngomong, harusnya ngeblok gitu ya, nggak usah ini deh, kasihan. Pasti ada masalah di antara mereka jadi diselesaikan dulu dengan baik. Kalau saran saya pribadi sih selesaikan dulu lah masalahnya, baru memulai sesuatu hal yang baru, karena sebelum masalah selesai ada masalah baru akan lebih numpuk. Gitulah gunanya komunikasi suami istri, yaitu untuk menghilangkan masalah. Jadi pun ada masalah baru, bukan masalah itu lagi. Gitu. Kalau itu lagi akhirnya satu saat mungkin akan meledak. Akan itu tadi ada tindakan-tindakan yang buat masalah. Mencari solusi yang seharusnya tidak perlu. Gitu. Harusnya langsung yang bersangkutan, ini lari yang kebersangkutan ya. Kebanyakan kan seperti itu, terjadi perselingkuhan karena tidak ada komunikasi yang baik. Kalau komunikasi yang baik dengan pasangan tidak akan membuat pasangan nyaman untuk ceritakan orang lain gitu. Kenapa enggak? Saya punya masalah nih sama kamu Bi misalnya. Apa masalahnya? Aku nggak suka kalau Abi. Ya itu kan lebih enak daripada curhat sama orang apalagi lain. Lawan jenis ya. Kadang kita curhat sama sesama teman aja kadang hati-hati kadang kita dikasih saran yang nggak sesuai gitu. Betul, dengan ekspektasi kita. Jadi lebih baik kalau ada curhat, ada masalah, minta sama Allah, selesaikan segera ya Allah. Dengan cara apa? Kita komunikasi dengan pasangan gitu, tapi dengan minta ya Allah. Tapi kalau saya pribadi punya masalah sama Bang Cuping, saya cerita ke mamahnya, bukan ke mama saya. Karena apa? Mama beliau yang lebih tahu beliau. Betul, karakternya. Jadi beliau yang dimarahin. Kalau beliau masalah dengan saya, beliau cerita ke mama saya. Mama saya tahu saya yang dimarahin. Jadi takutnya kalau saya cerita ke mama saya tentang beliau, mama marah nih. Saya udah baikan, mama masih kesel sama menantunya kan, jadi nggak baik. Jadi kita lebih memilih begitu. Kalau beliau marah, ada yang Mami, Ibu begini gini, jadi ceritanya ke mama saya. Kalau saya, Mama, Bang Cuping gini, ceritanya ke mama beliau. Mungkin salah satunya seperti itu. Kadang kan kita lebih nyaman ngomong ke ibu sendiri ya, tapi kalau saya enggak. Alhamdulillah saya deket banget sama mertua. Masya Allah. Kadang nggak semua orang bisa begitu. Ada lagi, mertuaku adalah sainganku gitu kan, PS gitu loh. Mertuaku PS. Itu terlalu banyak nonton sinetron. Iya. Orang yang sering nonton sinetron seperti kayak itu. Begitu didramatisir. Akhirnya masuk ke dalam bawah sadar. Dan itu akan terjadi ke dirinya, percaya nggak percaya ya. Makanya saya lebih sama beliau tuh lebih nggak suka nonton TV. Nggak di kamar pun nggak ada TV. Jadinya kita menutup akses negatif yang masuk ke otak kita, karena kita lebih fokus membangun rumah tangga yang kita inginkan gitu. Betul. Apalagi Bang Cuping public figure, Mbak Lila juga banyak kan, waktu awal-awal menikah tuh yang gimana sih Mbak Lila caranya biar dapat suaminya seperti ini bla 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 gitu. Terus banyak curhat, ini begini tuh saya cuma bilang itu bukan ranah saya untuk menjawab. Kalau untuk rumah tangga lebih mungkin cari ustazah yang lebih mumpuni ilmunya gitu. Jadi kalau saya pribadi saya cuma bisa saranin banyak-banyak berdoalah. Udah, saya mau menjawab apa gitu ya. Gitu betul. Oke. Ya mungkin ini tadi sudah terjawab buat Mbak Ovi ya. Mungkin diselesaikan dulu persoalannya dengan pasangan. Setelah itu saya rasa otomatis lah masalah yang tadi si suaminya ini akan bergeser. Iya, betul. Jadi baik lagi ya. Betul, kan? Hubungannya baik. Nggak mungkin ada
persoalan itu timbul kalau nggak ada sebab, gitu Iya, kan? betul. Sebabnya pasti dari dalam diri kita sendiri. Kedua belah pihak lah. Betul, nggak bisa kita salahkan pasangan satu orang, Iya. tapi dua-duanya. Karena komunikasi yang nggak sehat antara pasangan kalau menurut kita pribadi Iya, itu yang kita harus saling jaga. Ya itu yang setiap hari kita koreksi apa yang kurang dari kita, Iya. apa yang harus kita perbaiki gitu Iya, besok jadi supaya insya Allah semangat ya. mudah-mudahan semuanya terus lanjutnya dengan baik. Iya, amin amin insya Allah. Baik Bu Ovi, itu jawabannya. Kemudian ini kasih pilihan sama suami kalau suami lebih mencintai istrinya pada suaminya menolak dengan calon istri. Oh yang tadi. Ini dari Kalimantan dengan Mbak Lia. Afwan, apakah setiap permasalahan atau sesuatu yang lain itu harus dikomunikasikan? Maksudnya apakah diam bukan salah satu jalan keluar? Karena ditakutkan jika dikomunikasikan akan menyakiti satu sama lain dan menambah konflik. Nah ini ilmu parenting nih. Jadi ada pertanyaan, ada nggak suka dengan pasangan, apa lebih baik didiamin? Karena kalau diutarakan nanti jadinya konflik. Nah itu. Kalau kita pribadi sih lebih baik komunikasi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Karena kalau kita pendam biar sedikit saja menimbun untuk menutupi, saya nggak suka ini, ditutupin lagi akan jadi bisa meledak pada waktunya kita seperti bom waktu lah. Jadi seandainya kayak beliau gitu ya, beliau kan memang orangnya disiplin banget. Nah sedangkan kalau perempuan kan butuh siap-siap dulu nih. Yang saya cuma bilang kasih saya waktu 10 menit. Kalau udah 10 menit jangan ditengok-tengok. Kalau nanti seandainya sudah membaik, ya bukan kalau untuk siap-siap nih 10 menit. Seandainya kalau perempuan nih, kalau saya kan memang nggak banyak make up ya. Seandainya kalau biasa teman-teman saya kalau pakai alis nanti belum 10 menit udah ditengok alisnya udah kemana-mana nih gitu ceritanya gitu. Jadi istilahnya kalau saya minta waktu 10 menit untuk saya pakaian siap-siap, udah beliau mengerti, udah nggak nengok-nengok ke kamar tuh. Tiba-tiba ya udah 10 menit udah siap udah gitu. Jadi lebih begitu sih kita berdua tuh. Jadi istilahnya apa yang kita nggak suka kita omongin langsung cari solusi. Gitu. Oke, berarti dari pertanyaan ini memang tidak baik ya untuk menyimpan. Kita lihat momentum juga. Iya, lihat timingnya. Kalau kita pribadi sih gitu. Kita nggak harus sama ya dengan keluarga lain. Kalau kita pribadi semua harus dikomunikasikan karena biar pahit dikomunikasikan bisa jadi manis nantinya. Kalau pahit terus lama-lama jadi racun. Iya, artinya kalau walaupun pahit diomongkan nanti akan ketemu solusinya. Iya, akan ketemu manisnya. Iya, akan ketemu manisnya itu. Oke. Baik Mbak. Ini untuk rumah tangga kami ya, tapi maksudnya kalau memang mau dicontoh silakan, kalau enggak mungkin ada orang yang lebih nyaman diam gitu. Kalau kita pribadi tidak, karena kita benar-benar mau menutup jangan sampai ada sedikit celah yang saya nggak bilang sama kamu saya nggak suka ini, jadi masalah nantinya. Itu yang kita nggak mau. Kadang taunya itu setelah belakangan, loh kenapa nggak bilang sama saya? Ya. Itu timbul gitu kan? Jadi harusnya saling koreksi lah untuk dan mau dikoreksi, karena kadang pasangan enggak saya yang benar nggak mau disalahin. Itu yang juga kendala nantinya. Jadi kalau dikoreksi ya ikhlas terima. Dan perbaiki apa yang pasangan tidak suka, karena pasti pasangan tuh mau yang terbaik untuk satu sama lain. Betul. Kalau sudah mau tadi enggak, kamu yang salah, itu berarti belum baik. Harus di klarifikasi dulu ya kenapa begitu. Oke. Baik Mbak Lia dari Kalimantan, tadi jawaban dari Mbak Lila sama Bang Cuping. Satu lagi nih. Satu lagi ya. Dari Depok pertanyaannya Bang Cuping dan Mbak Lila, semoga selalu harmonis. Ingin bertanya, memang kita tahu bahwa konflik dalam rumah tangga pasti berbeda-beda, dan dimana kita kadang suka mencapai titik jenuh karena hal-hal kecil pasti marah. Bagaimana mengatasi biar emosi itu mereda? Kalau pas lagi jenuh ada emosi, gimana cara nurunin emosi tadi? Misalnya kita dengan pasangan gitu ya. Kalau beliau kan diam gitu ya. Kalau di saat saya lagi marah membludak, saya diam aja. Atau mungkin ya udah saya pergi kemana aktivitas, entah itu mau main bola atau mau ngapain gitu. Jadi
menghilangkan kejenuhan saya atau emosi saya daripada saya marah membeludak, mendingan saya cari sebuah aktivitas yang memang lebih ke arah positif. Iya. Gitu. Tapi beliau alhamdulillah walaupun marah tuh tetap komunikasi. Bun, aku udah nyampe ya. Itu lagi marah tuh. Lagi marah tuh. Tetap begitu. Maksudnya jadi kadang nggak menghilang gitu aja. Tapi marah saya bukan berarti marah untuk dipendam, enggak. Karena saya marah habisnya udah selesai. Ya, gitu. Kecuali kalau saya lagi diam, udah. Saya sengaja memang diam, biarkan dia nanti sendiri yang cari trik bagaimana supaya bisa tahu interaksinya. Oke. Tadi intinya sudah di awal tadi kita udah pertanyakan itu ya, Pak Yasir dari Depok. Jadi kalau Bang Cuping dan Mbak Lila ini menangani persoalan amarahnya itu dengan menetralisir dulu masing-masing. Setelah itu baru kembali berkomunikasi. Oke, baik, sahabat Laju, percakapannya ini semakin semakin menarik dan banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab semuanya. Insya Allah di lain waktu kita bisa jawab. Untuk segmen ini saya akan membacakan pengumuman pemenang ya, yang dapat giveaway dari kajian ini. Yang pertama kali masuk Zoom yaitu Bang Yasir Naim. Mungkin tadi yang tadi Bang Yasir Naim. Kemudian pertanyaan terbaik ada 2, yaitu Hajar Rahmawati. Selamat Ibu Hajar dari Magetan, sama Mbak Ovi yang dari Sukabumi. Selamat. Iya, semoga bermanfaat ya. Iya, insya Allah nanti giveaway-nya akan dikirim oleh manajemen kami. Jangan lupa tinggalkan data, nama dan alamat untuk bisa dihubungi. Baik Bang Cuping, Mbak Lila, Masya Allah ini waktunya kayaknya cepet ya. Padahal saya perasaan masih banyak ada pertanyaan ngobrol-ngobrol. Nanti behind the scene ya, Insya Allah. Behind the scene. Oke, baik, kita tutup obrolan kita hari ini sama-sama. Saya minta Bang Cuping boleh berdoa? Boleh ya? Oke. Ya, teman-teman kita berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afina ma huwa yakafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu syukran kama yanbaghi li jalalikal wazzikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين وربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah sudah kita berdoa sama-sama yang dipimpin oleh Bang Cuping. Saya selaku pembawa acara dan juga Bang Cuping dan Mbak Lila mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah hadir dan menonton via YouTube MRBJ TV dan juga Laju Peduli Official. Marilah sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf dan izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شكرا لكم. شكرا لكم على الخبز. شكرا لكم على الخبز والطحين. شكرا لكم على الخبز والطحين. شكرا لكم على الخبز والطحين. شكرا لكم. شكرا لكم على جهودكم المباركة، جزاكم الله كل خير. شكرا لكم على الخبز والطحين. شكرا لكم على الخبز والقدير. شكرا لكم على الخبز والطحين. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر مؤسسة لجة وبدلي على مشروع الخبز والطحين، ونشكرهم على هذه المساعدات الطيبة، وبارك الله فيهم على هذه المساعدة، وشكرا لكم. شكرا لكم على المشروع الخبز والطحين، بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يستمر العطاء وتستمر المساندة من إخواننا في دولة أندونيسيا الشقيقة ومن مؤسسة لاجو بدلي، هذه المؤسسة الخيرية التي لا زالت تقدم لشعبنا الفلسطيني المحاصر الذي يقبع تحت الاحتلال منذ ما يزيد على 70 عاما، ولا زال يقبع تحت الحصار منذ ما يزيد عن 14 عاما. واجتمع علينا وباء كورونا فاشتد الحال وصعب الحال على أهلنا في قطاع غزة. لذلك أيها الإخوة الكرام، هذه هي مرحلة جديدة من مراحل العمل الخيري ومن مراحل دعم العائلات المتعففة في قطاع غزة في مشروع الطحين والخبز. فجودوا بما جاد الله سبحانه وتعالى به عليكم. استمروا بالعطاء والمساندة لأهل الرباط ولأهل فلسطين، واعلموا أن ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا إخواننا في أندونيسيا، جزاهم الله كل خير على ما يقدمونه وعلى ما يبذلونه من أجل فلسطين ومن أجل قطاع غزة. والسلام عليكم ورحمة الله. Yuk berkhidmat bersama untuk kemanusiaan dengan berdonasi ke Laju Peduli.